warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Audio Jungle. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu Audio dalam keadaan Jungle. sehat ya. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Audio Jungle. silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang Audio mau Jungle. berdoa? Saya Audio Jungle. sebelum mengawali Audio Jungle. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Audio Jungle. Nabila Yusri, Audio Jungle. Ada Bu. Atik Widya Stuti, Audio Jungle. hadir. Leonid Dwi Sasmita, Audio Jungle. Khalifah Safitri, Ada Bu. Audio Jungle. Sebelum kita belajar mengenai teks hikayat, kemarin kan Ibu udah menjelaskan mengenai teks prosedur. Jadi kalian masih ingat nggak apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks langkah atau tahapan yang harus Audio dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih saudara. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai teks hikayat. Teks hikayat merupakan teks yang berkisah mengenai lingkungan istana, Audio Jungle. mengisahkan kepahlawanan, dan bersifat anonim. Anonim itu maksudnya tidak diketahui pengarangnya siapa. Ada seorang raja Selanjutnya, yang silakan memiliki kalian 10 simak orang putri video yang cantik-cantik. mengenai teks Sang hikayat. raja dikenal Silakan sebagai kalian raja yang catat bijaksana, bagian-bagian yang tetapi penting ia menurut terlalu kalian. sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Biru, Putri Putih, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga.
9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohnya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah, aku bosan, kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu," kata raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning," kata Putri Kuning dengan lemah lembut. "Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah," ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau," katanya dengan perasaan iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu," sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik," kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Oke, dari teks hikayat tadi kita dapat menemukan nilai-nilai dalam hikayat kan. Yang pertama itu nilai moral, yaitu seseorang yang dinilai baik atau buruk sebagai manusia. Yang kedua, nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengatur manusia menuju kedewasaan, kematangan pikir, dan kekuatan karakter. Video tadi, kita kan dapat menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat Bunga Kemuning. Jadi, menurut kalian,
nilai moral dan nilai pendidikan yang terdapat dalam Hikayat Bunga Kemuning itu contohnya seperti Audio apa? Jungle. Iya, Audio silahkan. Jungle. Nilai moralnya itu ke 9 putri raja sering membentak, mengatur dan menyuruh agar pelayan Audio Jungle. menuruti permintaan mereka. Itu, Bu. Memberikan contoh mengenai nilai moral. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin menjawab mengenai nilai pendidikan yang terdapat dalam teks Hikayat Bunga Kemuning? Audio Jungle. Saya, Bu. Audio Jungle. Nilai pendidikan ke 9 putri raja yang tidak mau belajar dan hanya suka bermain. Audio Jungle. Oke, terima kasih kepada Saudara Ati dan Saudari Hartati. Dari penjelasan Saudari Tati, kita dapat Audio menyimpulkan bahwa sebagai anak kecil itu kita tidak boleh berperilaku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Dan nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari yang diberikan contoh Saudari Ati, kita dapat menemukan bahwa sebagai anak-anak kita itu harus memiliki pendidikan agar kelak bisa bermanfaat untuk hidup kita. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan buku paket halaman 100, diketik dan dikirim ke surat Ibu. Untuk info lebih lanjutnya, Ibu akan memberitahu di grup WhatsApp. Audio Jungle. Kurang Baik, Bu. lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.